Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data tentang modus. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mean atau rata-rata dan median dan nilai tengah. Jadi ukuran pemusatan data itu ada 3. Untuk mencari rata-rata, nilai tengah, dan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, oke. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi, dalam modus itu ada 2. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, kita harus memahami satu-satu maksud dari data tunggal dan data kelompok pada modus itu seperti apa. Jadi, modus dalam data tunggal itu pengertiannya itu adalah data yang paling banyak atau data yang paling sering muncul. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya data yang paling banyak atau data yang paling sering muncul. Nah, ini untuk modus data tunggal. Bagaimana untuk modus data berkelompok? Nah, untuk modus data berkelompok bisa kita gunakan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, ada keterangannya, di mana MO adalah modus, TB adalah tepi bawah. Tepi bawah apa? Tepi bawah kelas modusnya ya. Oke, kita tambahkan keterangannya ya. Tepi bawah kelas modus. Nah, selanjutnya ada D1. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selanjutnya ada D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, ini bedanya D1 dan D2. Kalau D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Ingat ya, selisih itu dikurangi. Nah, di mana ada lagi yaitu P, panjang kelas. Dalam buku lain atau rumus lain, kadang P itu atau panjang kelas itu ditulis sebagai simbol C atau kelas ya. Bisa menggunakan P, bisa juga menggunakan C. Nah, ini adalah penjelasan dari modus data tunggal dan modus data berkelompok atau data kelompok. Ya, bisa dipahami ya penjelasannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian contoh soal. Nah, saya sudah menyiapkan seperti biasa 2 buah contoh soal yang berbeda bentuknya ya. Tentukan modus dari data di bawah ini. Untuk data pada soal nomor 1 itu adalah modus data tunggal. Nah, sementara untuk data nomor 2 ini adalah modus data berkelompok ya. Jadi kita pertama bisa membedakan dulu bagaimana sih jenis soal untuk data tunggal dan data berkelompok ya. Mari kita jawab satu persatu ya. Oke. Untuk nomor 1 itu cara menjawabnya kita cukup ingat bahwa modus data tunggal adalah data yang paling banyak atau data yang paling sering muncul. Kita lihat datanya. Nomor 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Berapa modusnya? Mana data yang paling sering muncul? Ya. Kalau kita lihat ada data angka 7 yang muncul sebanyak 3 kali ya. Nah, jadi jawabannya adalah 7 modusnya ya, karena data yang lainnya di bawah 3 munculnya ya. Paling banyak yaitu 7, sebanyak 3 kali muncul ya. Seperti itu untuk menentukan modus data tunggal. Sederhana sekali ya. Sekarang kita bahas nomor 2. Nah,
dari nilai dan frekuensi yang ada ya pada tabel distribusi frekuensi ini, kita ingin mencari modus pada data tersebut. Ya, langkah pertama, langkah ke-1 itu kita tentukan di mana kelas modus. Cari kelas modusnya. Ya. Bagaimana cara mencari kelas modus? Cara mencari kelas modus adalah lihat nilai frekuensi yang paling tinggi. Ada di mana? Ya, kalau kita perhatikan frekuensi 12 itu adalah yang paling tinggi ya. Jadi kelas modusnya berada pada interval antara 61 sampai 65, di mana frekuensinya adalah 12. Kalau saya kasih tanda, ini adalah kelas modus. Nah, kalau kita sudah dapat kelas modusnya, kita lihat rumusnya lagi. Dari modus TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, TB-nya itu adalah jadi 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5 ya. Cara mencarinya sama seperti cara mencari median tepi bawah ya. Selanjutnya D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, selisihnya ya. Kelas modusnya itu kan 12 ya. Kelas sebelumnya frekuensinya adalah ini kan, sebelumnya 8. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ya. Terus D2-nya. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Setelah 12 berapa? 10. Berarti dikurangi 10. 12 dikurangi 10, 2. Sementara P-nya atau panjang kelasnya tinggal dihitung saja dari 61 sampai 65, yaitu 61, 62, 63, 64, 65. Ada berapa? Ada 5 ya panjang kelasnya. Maka kita masukkan ke rumusnya, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P panjang kelas. Maka jawabannya TB-nya adalah 60,5 ditambah D1-nya berapa? 4. D1 ditambah D2 berarti 4 ditambah 2. Sementara P-nya adalah 5. Maka sama dengan 60,5 ditambah 4 per 6 dikali 5 sama dengan 60,5 ditambah nih 4 kali 5 berapa? 20 ya, dibagi 6. Maka 60,5 ditambah 20 dibagi 6 ya, yang mendekati 20 kan 3 ya. 3 dikali 6 18, sisa 2 berarti 20 lagi, berarti 3,3 ya. Maka 60,5 ditambah 3,3 sama dengan 63,8. Ini adalah kelas modusnya ya. Kalau misalnya sudah ada ketemu jawabannya, kita cek lagi kira-kira 63,8 masuk tidak di kelas modus, ada tidak di dalam interval 61 sampai 65. Masuk ya. Nah, kalau kita menjawab intervalnya tidak ada, nilainya tidak ada di kelas interval, berarti salah jawabannya ya. 63,8 termasuk di kelas modus. Berarti jawabannya ini adalah modusnya. 63,8. Oke. Terima kasih ya. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan munculkan pertanyaan atau ketik pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.